Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya izinkanlah kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dan penundaan jadwal perjamuan kudus. Mendasari surat edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan instruksi Bupati Cilacap nomor 16 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap, maka Majelis GKJ Dirja Adipala melalui rapat terbatas tanggal 25 Juni 2021 memutuskan yang pertama, jemaat dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing, baik induk, Pandan Penggalang, Pandan Maos, Pandan Karangwangkal, sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, untuk pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus, baik di induk maupun pepantan, yang semula akan dilaksanakan tanggal 4 Juli tahun 2021 dan 11 Juli tahun 2021, ditunda pelaksanaannya dan akan dijadwal ulang. Yang ketiga, jemaat dihimbau tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yang pertama yang terkasih Ibu Endrani, Jalan Serandil nomor 103 RT 3 RW 4, atau ibunya dari Mas Haris Setiawan, Desa Adiraja pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Wisma Lerem, Pringgentani, Adiraja. Yang kedua, yang terkasih Ibu Sulistiawati atau istrinya Mas Suprapto yang beralamat Jalan Gereja RT 5 RW 2 Desa Adiraja pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 4:45 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Agisna Kroya, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Wisma Lerem, Pringgentani, Adiraja. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Yang keempat, penelitian GKJ digital berdasarkan surat dari Sinode nomor SK 2021/417 tanggal 24 Juni 2021 perihal pengantar penelitian GKJ digital yang kedua, maka jemaat dimohon untuk mengisi kuesioner secara online melalui link yang telah dibagikan di warta jemaat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan digital yang dilakukan gereja dapat mewartakan kabar baik. Untuk itu, dimohon partisipasi segenap jemaat. Yang kelima, informasi persembahan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 11 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan untuk berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Dan mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan berdiri dan bermazmur melalui Mazmur 24. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, dan mari kita puji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 53, bait 1 dan bait 3. Tuhan Allah telah berfirman.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita menyesali pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, karena perintah kasih-Nya belum mampu kita jalani dengan baik. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui akan pelanggaran dan dosa kami ketika Tuhan memberikan perintah kasih kepada kami. Kami belum mampu menjalani kasih itu dengan baik. Karena melalui tutur kata, melalui sikap hidup kami, sering apa yang kami lakukan justru bertentangan dengan kasih yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah segenap pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Dan kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian kidung jemaat 33, bait yang pertama dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuni dosa kita, kini terimalah berita anugerah-Nya,
yang terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8, yang demikian sabda Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan dengan menyerahkan hidup kita. Nyanyian Kidung Jemaat 370, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami dan melalui tuntunan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Adapun sabda Tuhan yang hari ini hendak kita dengar bersama terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan,
Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian, Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada ibadah Minggu hari ini diberi judul Setia pada Kehendaknya. Setia kepada kehendaknya. Terkait dengan kata setia, Bapak Ibu. Kata setia seringkali beragam makna. Dan setia juga terhubung dengan berbagai hal. Kesetiaan seringkali berhubungan dengan sebuah janji. Kesetiaan berhubungan dengan komitmen yang dibangun. Nah, terkait dengan kata setia ini, Bapak Ibu, kata setia adalah kata yang mudah untuk diucapkan. Tetapi seringkali untuk mewujudkan kesetiaan itu tidak semudah ketika kita mengungkapkan sebuah janji. Bukan hanya janji yang kita ucapkan di hadapan kekasih kita. Bukan hanya janji yang terucap ketika ada pelantikan. Kenyataan dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu, seringkali kita kemudian berhadapan dengan kenyataan sulitnya mengemban janji. Sulitnya menjaga kesetiaan. Hal ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, beberapa pejabat di negara ini harus memakai pakaian oranye. Ketika seorang pejabat memakai pakaian oranye, pidana korupsi, ini ada pelanggaran tentang kesetiaan. Kesetiaan karena hanya mementingkan diri sendiri, kemudian mengeruk dana negara. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, dan dalam bacaan kali ini kita berjumpa dengan cerita bagaimana Yohanes harus mengalami kematian. Yohanes yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan, ternyata harus mengalami kematian yang tragis. Yohanes menemui kematian karena Yohanes memegang kesetiaan. Mewujud nyatakan panggilan yang tersemat yang dipercayakan Allah atas pundak Yohanes. Berawal ketika Yohanes berani menyampaikan teguran, berani menyampaikan kebenaran kepada Herodes, memperingatkan Herodes ketika Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya. Meski Herodes segan terhadap Yohanes, tetapi tidak demikian dengan Herodias. Herodias menyimpan sakit hati itu, bahkan dikatakan mendendam kepada Yohanes, sehingga Herodias berupaya untuk membalaskan dendamnya. Karena ketika luka atas teguran Yohanes dirasakan
oleh Herodes masih segan. Dan kesempatan itu datang ketika Herodes menyelenggarakan perayaan bagi ulang tahunnya. Putri Herodias menari karena terpesona oleh tarian putri Herodias. Raja kemudian menjanjikan akan menuruti segala permintaan dari putri Herodias. Dan ketika putri ini mengadu kepada Herodias meminta kepala Yohanes. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes karena kesetiaan berani menanggung konsekuensi atas apa yang dihayati dalam dirinya, mengemban perutusan Tuhan. Lalu pertanyaan kita saat ini Bapak Ibu, apakah kita juga mengemban perutusan yang sama? Kita diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Kita diutus oleh Tuhan untuk menebarkan kasih kepada sesama. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih adalah hari-hari yang sulit. Mengingat pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin melonjak jumlah paparan. Bahkan melalui tayangan media, informasi media Bapak Ibu, banyak rumah sakit yang harus menambah jumlah bed. Ketika penambahan jumlah bed untuk pasien diadakan, ternyata tidak mampu menampung keberadaan pasien. Banyak pasien yang kita lihat melalui tayangan-tayangan televisi harus mengantri untuk beroleh perawatan yang layak. Belum lagi Bapak Ibu, kita juga melihat akan keterbatasan yang dimiliki oleh para medis. Para medis harus berjuang keras, merelakan hidupnya untuk mampu memberikan pertolongan kepada sesama. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saat yang baik untuk kita kembali menyadari panggilan kita menghadirkan damai sejahtera atas hidup dan kehidupan. Saat yang baik bagi kita untuk mewujud nyatakan kesetiaan akan cinta kasih kita. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita wujud nyatakan kasih kita kepada negara. Negara membutuhkan dukungan. Negara membutuhkan partisipasi kita. Mari kita wujudkan kesetiaan kita kepada Allah melalui kita mematuhi apa yang diupayakan oleh pemerintah. Tertib terhadap prokes yang diperlakukan pemerintah. Yang kedua,
Mari kita wujud nyatakan kesetiaan kita kepada cinta kasih Allah melalui memberikan dukungan secara nyata kepada saudara-saudara kita yang berada di garis terdepan. Para medis bukan hanya membutuhkan doa. Para medis membutuhkan dukungan nyata. Mari Bapak Ibu, jangan hanya kita berani berdoa, tetapi mendukung dengan kita mentaati protokoler kesehatan yang ada. Yang ketiga, mari Bapak Ibu, kita juga nyatakan kasih itu, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan jalan memperhatikan kehidupan di sekitar kita. Memperhatikan kehidupan orang-orang yang saat ini betul-betul berhadapan dengan kesulitan hidup yang nyata. Saatnya bagi kita bukan hanya mementingkan hidup dan kehidupan kita, tetapi mementingkan kehidupan bersama, seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan keteladanan atas hidup kita. Selamat tetap menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat tetap menjaga kehidupan saudara dalam kesetiaan kepada Sang Kehidupan. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas sabda yang Tuhan berikan kepada kami. Sabda Tuhan menjadi teguran yang begitu keras kepada kami. Karena seringkali ya Tuhan, kami hanya mampu untuk menerima rahmat dan berkat Tuhan. Tetapi ketika kami harus mewujudkan rahmat itu dalam kehidupan kami, seringkali kami lari dari tanggung jawab itu. Dan ketika kami melihat keteladanan Yohanes yang betul-betul dengan setia menyuarakan suara kebenaran yang Tuhan berikan kepadanya, Yohanes mampu menjalani itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami belajar dari sikap yang dibangun oleh Yohanes. Tetap setia kepada kehendak Tuhan. Tetap setia dalam jalan panggilan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Secara khusus gereja Tuhan di tempat ini. Yang kami juga harus mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 yang belum selesai dari hidup dan kehidupan kami. Kami harus menjalani ibadah dari tempat dan ruang yang berbeda. Tetapi kami yakin ya Tuhan, meski peribadatan yang kami bangun berbeda ruang dan tempat, tetapi Tuhan menyatukan kami dalam persekutuan Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan umat Tuhan yang juga mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di masa-masa sulit ini dalam campur tangan Tuhan. Meski demikian ya Tuhan, mampukan kami sekalian tidak hanya berpikir bagi diri kami, tetapi berpikir juga atas kehidupan di sekitar kami.
Biarlah jemaat Tuhan mampu menyatakan syukur atas kehidupan dengan berbagi kehidupan yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini ya Tuhan, secara khusus kami menyerahkan Ibu Santo, Mas Kristi, Ibu Darso yang masih harus menjalani perawatan. Mas Kristi menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan Bu Santo dan Bu Darso harus menjalani perawatan di rumah. Semuanya itu ya Tuhan kami percayakan kepada kasih Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, dan kepada pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga mendiang Ibu Sulistiowati yang hari Senin kemarin harus berpisah dengan bagian yang dicintai. Demikian pula keluarga mendiang Ibu Hendrani yang hari Sabtu harus terpisah dengan orang tua yang dicintainya. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan di dalam penghiburan, kekuatan, dan kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah berkutat dengan gelapnya kehidupan karena pergumulan-pergumulan yang harus dilewati oleh saudara-saudara kami. Kami percayakan kepada pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami. Kami selaku orang tua, berikanlah hikmat Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu, bukan hanya pengajaran, bukan hanya didikan, tetapi keteladanan Kristus yang mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami sekalian, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan formal sehingga berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang telah Tuhan berikan pekerjaan, anak-anak kami yang berupaya menemukan penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri memasuki kehidupan keluarga. Semuanya itu ya Tuhan, kami percayakan kepada hikmat Tuhan sendiri. Gereja Tuhan yang sebentar lagi akan menghayati, merefleksikan perjalanan hidup 101 tahun sebagai gereja dewasa. Biarlah di masa-masa sulit ini mampu mengecap, mampu melihat, mampu merasakan, menghadirkan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga dengan kesadaran itu, biarlah gereja Tuhan di tempat ini juga mampu berbagi berkat dan rahmat yang Tuhan percayakan. Majelis gereja, komisi, tim, panitia yang bekerja dalam pelayanan, berikanlah kemampuan, perlengkapilah pelayanan-pelayanan kami dengan hikmat dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami ya Tuhan, yang juga mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Biarlah tetap Tuhan mampukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Tetap mampu menjalankan tugas dan fungsi di tengah-tengah keterbatasan negara ini. Para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajaran sampai di daerah, biarlah dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Para medis, anggota TNI dan Polri, gugus COVID-19, semuanya itu kami percayakan ke dalam kasih kuasa Tuhan.
Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu kami percayakan di dalam nama dan karya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita resapi panggilan Tuhan yang mengutus kita di dalam kancah kehidupan di dunia ini. Kita jalani perintah Tuhan ini dengan bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 369b, Ya Yesus, ku berjanji.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin.